Jadi banyak sekali yang bertanya mengenai kelemahan dari panter kota ini ya. Panter kota ini memiliki kelemahan di kaki-kaki. Di sektor ball jointnya kadang mau ambles kayak gitu ya, dompang dia. Jadi sebenarnya banyak strategi yang bisa dilakukan dengan dana 3 juta. Kebetulan kan harga panter kota ini sebenarnya memang ya termasuk kompetitif lah untuk saat ini ya. 50, 60, 70, 80 sampai 135 dengan kondisi interior katanya masih orisinil ya. Itu Welly Susan itu yang kemarin itu mempromosikannya. Jadi panter kota ini sebenarnya masih bisa kayak saya ya, 45 juta membeli ini. Sisa uang itu memang kalau kita beli mobil second ini toh harus ada persiapan dana tambahan untuk membuat dia paling tidak aman. Gak usah dulu nyaman, aman saja dulu ya. Jadi beberapa strateginya Chevrolet Louvre ya, ganti kaki-kaki Chevrolet Louvre itu kemarin saya udah tanya itu 2.800.000. Kaki-kaki Chevrolet Louvre itu baut 6, bisa dibuat menjadi baut 4, nanti dibubut dan lain sebagainya. Ada yang juga buat panter kota, tapi panter kota ini ada tambahan. Kenapa? Karena dia itu kalau tidak salah bannya itu terlalu ke dalam, ataupun ketika belok dia itu ada terlalu jarak dekat ya, jadi waktu belok dia seret kayak gitu. Jadi harus ada yang ditambah kayak gitu. Ada juga yang pakai panter kapsul ya, panter LF, LM dan lain sebagainya ya. Itu beberapa strategi. Kalau saya ini masih memikirkan ya, sebenarnya saya bisa ganti. Udah saya tahu juga harganya kurang lebih sekitar 2.800.000 pakai Chevrolet Louvre. Tapi saya pingin proses ya, proses sakit itu memang betul-betul saya ingin rasakan. Jadi ya minta maaf sebelumnya kalau seandainya kolom komentar saya matikan. Ya kolom komentar saya matikan, kenapa? Ini kan cerita saya dengan mobil panter saya ya. Jadi terkadang itu seolah-olah apa itu banyak orang-orang yang ingin mengerti dan memperhatikan panter kita dan lain sebagainya. Udahlah saya pakai cara saya sendiri, mereka kan ada hidup mereka pakai cara mereka sendiri ya. Gimana cara abang? Kebetulan ball joint dari panter kota ini yang sering ambles ataupun koplak ataupun ambles apa itu namanya dompeng, itu menjadi permasalahan yang cukup serius. Kenapa? Ball joint ini kan saya kan penghobi ya, bukan mekanik. Nggak tahu saya ball joint asli itu apakah ada dia untuk tembak minyak gemuk, grease atau spatnya ya. Kalau yang saya pakai ini 55 tidak ada lubang spatnya. Gimana caranya? Jadi saya buat untuk merawat ya. Ingat, panter ini saya nggak tahu mobil secara keseluruhan ya, karena ini cuman saya punya. Pada umumnya panter ini kalau saya perhatikan cuman 3 yang dia butuhkan. Air yang pas ya, bukan air saja tapi tidak mengalir, air, oli sama karet. Karet ini saya gabungkan seal, walaupun dia mirip odol ya, saya kategorikan aja sebagai karet lah kayak gitu intinya ya. Jadi 3 yang dibutuhkan apa ini sebenarnya panter ini ya, air, oli, karet. Udah, itu udah bisa jalan itu ya. Kalau karetnya amblas, misalnya antar transmisi itu di bawah cross joint itu bocor, nah itu karetnya bermasalah kayak gitu aja. Kalau sirkulasi oli tidak diganggu, yakinlah panter ini the best dia pilihannya. Jadi gimana cara saya? Kebetulan kan ball joint ini kan dia tipikal karet ya. Jadi karet ini dia tidak boleh kering. Karet ini tidak boleh kering ini sebenarnya ini ya. Kalau bisa itu ada silikon. Ya kalian apai karena dia nanti getas. Getas itu kayak apa dia? Kayak diginikan karton itu yang udah kering basah nanti diginikan dia jadi abu. Kayak gitulah karet ini ya. Gimana cara saya? Awas. Nah, ball joint saya ini sudah di bawah toh. Ball joint saya ini kan tidak ada speknya. Ball joint saya ini kan tidak ada lubang speknya. Jadi karetnya itu saya bolongi. Bang, abang salah dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ini mobil saya. Mobil kalian itu ya kalian rawat dengan cara kalian ya. Mobil saya rawat dengan cara saya. Jadi karetnya itu sudah saya bolongi. Nah, karet yang bolong itu kan saya bolongi pakai pisau silet kok. Pisau silet atau pisau lipat itu yang tajam itu saya bolongi agar ini bisa masuk. Ini oli. Kenapa nggak pakai minyak gemuk? Mungkin ada yang bilang seperti itu ya. Minyak gemuk juga bagus, tapi proses pencairannya
pakai kurang, sedangkan saya udah ambil resiko untuk membolongi. Jadi apa yang saya lakukan? Nah, ini karet. Nah, dari sini nampak, dari atas ini. Nampak kan? Nah, ini dari atas ini mungkin. Enggak. Nampak dari sini. Nampak ini? Nampak. Nah, ini. Udah saya bolongi. Oke, taruh aku. Nah, ini perhatikan juga yang di sini. Nah, sebenarnya karet itu masalahnya cuma satu. Mana ya? Lupa. Ini karet ini. Enggak, paling ke bawah lagi, tunjukkan lagi. Nah, karet itu dia udah ada lubang pispotnya atau lubang minyak. Jadi ball joint atas itu ada lubang pispotnya, ya. Ball joint bawah nggak ada. Nah, karena saya udah bolongi, cara saya menjaga itu adalah menaruh oli di karetnya itu biar tidak apa itu namanya, kalau kering dia nanti getas dia. Jadi lubang yang saya bolongi itu makin lama makin lebar, ya. Itu tadi yang pertama. Ini yang kedua. Bentar, itu kan lubang ini. Nah, ini. Udah nampak? Nampak. Oke. Nah, biasanya saya lakukan itu 1 bulan sekali ya, untuk menjaga apa itu. Sebenarnya nggak harus 1 bulan sih, 2 bulan masih bisa itu, karena dia kalian bolonginya jangan di bawah, agak di atas sedikit, dan jangan di atas sekali, karena biasanya waktu ban berputar itu kan air itu kan masuk ya ke dalam lubang karet nanti. Jadi pas di tengah dia, ya. Itu cara saya merawat ball joint ini. Kita temukan cara kita masing-masing ya. Kalau seandainya saya ada salah, saya minta maaf. Kalau kita misalnya mau diskusi, boleh di kolom pesan ya. Saya setiap pesan yang datang sama saya itu, ya alhamdulillah insya Allah saya balas ya. Bye bye.